Jadi gempuran import ini bukan di tekstil saja, di mainan, di sepatu, elektronik. Ini gempurannya banyak, Pak, di sini. Terutama negara China yang biasanya ekspor ke Amerika dengan skala besar-besaran dan tidak bisa ekspor. Nah, kemana barang ini? Ya gebyur aja ke negara yang regulasinya jelek, seperti negara kita. Sekarang pun dengan online, barangnya sudah ada di Indonesia, Pak. Jadi importnya tuh kok bisa cepet datang, barangnya udah masuk di Indonesia. Itu kalau 1-2 ya oke, Pak. Kalau ribuan bagaimana, Pak? Pak, narkoba 1 gram aja ketemu kok, Pak. Ini ribuan kontainer kok nggak ketemu, Pak. Waktu thrifting kemarin tuh barang bekas nggak boleh masuk, Pak. Aturannya sudah ada. Tapi ya bisa masuk kok. Sebenarnya PHK itu sudah skalanya sudah besar sekali, tetapi tidak ada yang ngomong. Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi dengan saya, Arief Budi Susilo di program Beyond the Limits Expose Indonesia. Ya, hari ini saya bersama kembali Pak Iwan Lukminto. Apa kabar Pak Iwan? Baik. Pak Iwan ini adalah Wakil Ketua Umum Asosiasi Perstekstilan Indonesia, API, yang juga Presiden Komisaris PT Sri Rezeki Eijkman atau Sritex. Nah, sahabat Indonesia, pagi ini saya bersama Pak Iwan pakai batik. Karena kebetulan hari ini adalah Hari Batik Nasional. Nah, ini ada cerita agak ini juga, tadi saya terpaksa harus lari ke lantai 3 untuk ganti batik karena pagi ini saya pakai jeans dan kebiasaan saya pakai baju putih. Nah, makasih Pak Iwan sudah perintahkan saya untuk ganti baju batik. Dan kita akan ngomongin bukan sekedar batik ya Pak Iwan ya, macam-macam mengenai kondisi tekstil kita yang masih struggling kalau saya boleh bilang. Dan perkembangan terbaru, Menteri Perdagangan dan Kementerian UMKM melarang ya e-commerce-nya TikTok gitu ya. Karena itu dianggap salah satu intensifier kalau saya boleh sebut yang membuat Tanah Abang mati, kemudian Pasar Pagi Mangga 2 mati. Saya dengar PGS juga sekarang sepi dan tadi juga baru info Pasar Klewer juga sepi gitu. Kira-kira apa sih Pak yang kalau sebagai praktisi dan juga sebagai salah satu petinggi di Asosiasi Tekstil melihat perkembangan terbaru ini, apa sih Pak Iwan? Jadi saya ceritakan dulu, kondisi tekstil ini mulai tahun kemarin itu sudah terus mengalami penurunan. Ya. Sebagai kami, sebagai asosiasi selalu menginformasikan kepada pemerintah, terutama perdagangan, terutama ke perindustrian, dan ini ke Kementerian Keuangan di bidang bea cukai. Jadi tiga kementerian ini kita informasikan. Ini ada suatu gerakan yang di mana industri tekstil kita ini terus menurun. Mulai dari tahun kemarin dan tahun sebelumnya. Trennya tidak terbendung, Pak? Trennya tidak terbendung. Nah, lalu kami sebagai asosiasi sangat patuh, Pak. Sangat istilahnya ini memberi suatu informasi yang dimana akurat. Siapa pelakunya, siapa
caranya bagaimana. Nah, ini kami selalu menginformasikan apa adanya di lapangan. Dan di situ kita sudah mengasih tahu ini ancaman. Ancamannya bagaimana? Dan itu sudah sering kali. Dan ini terjadi ancaman. Ya, sekarang terjadi. Sudah terjadi. Ini jadi kita sudah kasih tahu sudah berkali-kali. Kita waktu itu Pak Menteri pun kami undang ke Sritek pada waktu itu tahun lalu, Pak. Tahun lalu Pak Menteri juga. Lalu melihat gejolak ini terus akhirnya ini nah. Saat ini nih akhirnya siapa yang kena? UKM. Ya. Sudah bukan manufaktur. Jadi sudah manufaktur ya? Ini sudah lewat. Sudah lewat. Sekarang fasenya udah masuk ke lini yang bawah banget. Paling bawah ya. Di situ. Wah, terus jadi ini kita penurunan utilisasi produsen tekstil ini sudah di bawah 50%. Ini sangat bahaya. Serius, Pak? Serius. Ini sangat serius. Sudah berapa lama di bawah 50%, Pak, untuk ini sudah beberapa bulan ini. Sudah beberapa bulan ini terakhir. Pak, kenapa ya, Pak? Kok sampai sedrastis itu, Pak, ya? Jadi waktu itu kan beberapa hal ya, karena pandemi dan lain-lain. Terus kemudian juga orang ngomongin thrifting, segala macam. Tapi kan itu bukan satu single faktor gitu ya. Ada beberapa hal yang kemudian juga ada policy mengenai keran impor dan juga mungkin juga payung regulasinya yang belum benar-benar ready gitu ya. Kalau Pak Iwan melihat sendiri gimana sebenarnya? Kalau saya sebagai bangsa Indonesia, yang nomor satu yang saya pegangin adalah regulasi. Oke. Bagaimana negara ini bisa mensejahterakan semuanya kan? Ya kan? Nomor satu itu. Dan nomor dua adalah kita melihat geopolitik yang ada. Ya kan? Memang geopolitik yang ada adalah ekonomi semuanya dunia itu tertekan. Terutama negara China. Yang biasanya mengekspor ke Amerika dengan skala besar-besaran dan tidak bisa ekspor. Nah, kemana barang ini? Ya gebyur aja ke negara yang regulasinya jelek. Seperti negara kita. Oke. Nah. Jadi ini sebenarnya kan Indonesia ini menjadi limpahan karena kita weak policy, weak strategy, weak regulasi gitu ya. Ya, karena tidak ada kekompakan antara ketiga ini. Ya. Kita mengharapkan kekompakan aja sudah. Ayo cari cara yang bagaimana. Benar, Pak. Kan presidennya bodoh tuh, Pak. Kenapa nggak kompak, Pak? Nah ini, ya kita selalu apakah harus presiden terus? Ya kan, presiden sudah kemarin udah ngomong, ayo thrifting jangan digerakkan. Iya. Akhirnya apakah harus begitu terus? Presiden harus teriak. Begitu. Tetapi tidak ada salahnya kalau presiden teriak per hari ini pun. Tidak ada salahnya karena itu menunjukkan bahwa power of our government itu strong gitu loh, Pak. Ya. Tidak ada salahnya karena kita sebagai manufacturing juga kita bertanggung jawab kepada society kita. Ya kan, pegawainya banyak. Akibatnya kan banyak semua. Pak, kalau sudah ini dalam perspektif sebagai asosiasi ya, sebagai API ya, kan kalau kita bicara penggunaan kapasitas produksi itu sudah less than 50%, itu mungkin kan overall ya, secara industri ya. Impact-nya ke tenaga kerja kan besar sekali, Pak. Sangat besar, Pak. Sebenarnya PHK itu sudah skalanya sudah besar sekali, tetapi tidak ada yang ngomong. Kalau ada karena apa? Kita harus lihat jangan yang di PHK, Pak, yang tidak meneruskan kontrak ini kan juga banyak. Satu. Lalu yang mengambil jaminan yang di BPJS itu sudah banyak, Pak. Jadi ini sudah menandakan tidak sehat. Itu dari industri tekstil saja? Banyak, bukan dari tekstil saja. Jadi gempuran import ini bukan di tekstil saja. Di mainan, di sepatu, elektronik. Ini gempurannya banyak, Pak, di sini. Jadi kita ini benar-benar jadi limpahan apa saja ya, Pak? Apa saja. Karena market di luar itu nggak bisa ditembus, kemudian kan
karena kita regulasi kita lemah, jadi masuk ke kita. Itu tidak hanya tekstil, apa saja. Betul. Dan produk tekstil juga ya. Betul. Sepatu itu Pak. Sepatu juga. Jadi ini yang terus kita akibatnya tuh UMKM. UMKM. Padahal UMKM ini kan baru disupport sama negara luar biasa. Ya kan? Tapi yang konvensional UMKM-nya kan mati toh Pak. Retail konvensional mati toh Pak. Ya, itu akibatnya demikian Pak. Jadi sekarang pun dengan online barangnya sudah ada di Indonesia Pak. Jadi importnya tuh kok bisa cepat datang, barangnya udah masuk di Indonesia. Kenapa begitu? Nah itu, jadi regulasi lagi. Di kepabeanan? Kemungkinan bisa. Pengalaman Pak Iwan gimana lihatnya? Intinya Pak, narkoba 1 gram aja ketemu kok Pak. Ini ribuan kontainer kok nggak ketemu Pak. Gitu ya? Iya, saya kan cuma gitu aja ya. Itu clue ya, clue-nya jelas iya, ya? 1 gram aja ketemu. Ini berkontainer-kontainer kok nggak bisa dicekel gitu ya? Iya, tapi ya selalu begitu. Selalu ngomong, ini regulasinya seperti ini. Aturannya jelas. Aturannya seperti ini. Jadi dilempar lagi. Artinya ya. Kalau regulasinya jelas, aturannya jelas, apakah kita ini memang terlalu loose, terlalu longgar, terlalu bebas gitu? Mungkin juga bisa bebas ini ya. Jadi memang itu legally boleh masuk gitu, karena kita terlalu bebas. Apa seperti itu? Jadi tidak melanggar aturan mereka itu barang-barang masuk. Ya sebenarnya kan nggak boleh Pak. Waktu thrifting kemarin itu barang bekas nggak boleh masuk Pak. Aturannya sudah ada. Nah, itu jelas itu di pelaksanaannya. Iya itu kaklek sekali kalau itu sudah ada. Permendaknya udah ada. Nggak boleh Pak. Tapi ya bisa masuk kok. Nah itu salah satu aja. Apalagi yang diperbolehkan, tapi ada pembatasan. Nah pembatasannya ini yang menjadi suatu lubang lagi. Ya, intinya Pak, kita harus mempunyai suatu kemauan lah ya, ya kan, kemauan. Jadi orang itu harus punya kemauan untuk menstop hal-hal yang demikian di situ. Jadi ada tambahan lagi, ada orang asing Pak. Sekarang kerjanya di mana Pak? Buka lapak Pak sekarang. Buka lapak di mana? Di pasar-pasar Pak. Orang asing Pak. Barangnya ada. Barangnya impor juga? Barangnya impor. Ini orang asing loh Pak. Iya. Jualan di pasar. Iya. Langsung jualan. Orang asing. Nah, hebat toh. Jadi kalau dibilang bahwa Indonesia ini karena kelemahan regulasi tadi, itu menjadi surganya barang impor, itu betul ya? Sangat betul. Kalau surga kan enak Pak. Iya. Iya, jadi itu yang kami identifikasi di lapangan adalah banyak orang asing sudah buka toko sendiri langsung jualan. Barangnya sudah ada. Yang nomor 2, lewat pameran-pameran Pak. Sebentar lagi ada pameran lagi tekstil. Pameran itu dia barangnya udah dimasukin dulu di Indonesia. Di pameran itu jualan langsung. Pameran itu untuk promosi ya? Di Kemayoran tuh. Jualan. Iya. Ya. Itu kalau 1-2 ya oke Pak. Kalau ribuan bagaimana Pak? Untuk lebih spesifik Pak, ini kan kita terlalu longgar ya, regulasinya juga nggak kuat gitu ya, pengawasannya juga lemah. Nah kira-kira regulasi dan eksekusi seperti apa Pak yang diperlukan untuk menyelamatkan industri ini dan menyelamatkan UMKM Pak? Jadi menyelamatkan industri dan menyelamatkan UMKM. Ya kami sampai gregetan. Ya, kami sampai dengan balik kami dipanggil DPR. Ini bagaimana? Sampai balik di DPR pun sampai mempunyai suatu gagasan, yaitu ayo kita ciptakan undang-undang pertekstilan saja, undang-undang sandang. Ya, di mana undang-undang ini bisa mewadain semua ekosistem tekstil, dari hulu sampai hilir.
ya, di mana semuanya adalah terkendali dengan adanya kapasitas, dan di dalam itu kita goalnya adalah satu, menaikkan value added di Indonesia, nilai tambah lewat produksi di Indonesia. Yang nomor dua adalah inovasi. Anak-anak bangsa ini harus bisa berinovasi, membuat produk. Kalau ini nggak ada inovasi, bagaimana ini? Ya kan. Yang nomor tiga adalah menambah lapangan pekerjaan kan. Lapangan pekerjaan kan ketambah kalau yang adanya ini. Yang berikutnya adalah devisa. Menambah devisa akhirnya. Nah itu. Yang kelima juga tidak kalah penting adalah entrepreneurs. Ya, menciptakan entrepreneur baru di situ. Yang bisa menciptakan produk. Ya, bukan cuma selling saja, tapi bagaimana memproduksi di dalam negeri ini. Gitu. Jadi RUU yang terkait dengan pertekstilan ini sudah masuk di Prolegnas. Prolegnas. Kan ini kan keren Pak, kalau bisa jalan Pak ya. Satu, nilai tambah, kemudian sampai kemudian yang terakhir itu inovasi, terus kemudian entrepreneurship, terus kemudian ciptakan lapangan kerja, terus terakhir tadi apa? Teknologi dari hulu sampai hilir. Kan keren itu Pak. Entrepreneurship ya, entrepreneurship dari hulu sampai hilir gitu ya. Nah, kira-kira berapa lama Pak butuh waktu untuk kemudian Prolegnas ini masuk ke DPR, RUU pertekstilan ini kemudian bisa dibahas dan kemudian efektif menjadi regulasi yang baru. Semoga di 2024 bisa menghasilkan karena gini undang-undang. Pak, pengalaman kami melihat di DPR itu meskipun masuk Prolegnas itu kan kadang lama kalau tidak dikawal, tidak dipush gitu Pak. Betul. Jadi memang kesepakatan kita bagaimana bersama-sama saudara-saudara kita yang di DPR, kita menyelesaikan undang-undang ini di 2024. Jadi bagaimana dalam insya Allah 1 tahun ya. Ini kita bisa menyelesaikan. Yang maju inisiatif dari DPR atau dari DPR? Dari DPR. Bersama dengan dengan para industriawan tekstil ini. Bukan dari pemerintah Pak? Saat ini pemerintah kita undang Pak sebenarnya. Bagaimana untuk melihat ini secara holistik ya. Gini Pak, jadi tekstil ini bukan tiga. Yang kita lihat kan selalu perdagangan, perindustrian, dan keuangan. Ternyata tidak. Di dalam tekstil ini bersinggungan sampai 19 kementerian dan lembaga. Wah, hampir separuh kabinet Pak. Hampir separuh kabinet itu mesti kena tekstil Pak. Ya kan. Ternyata UMKM, ya kan? Ya kan. Nanti apa lagi? Nanti lingkungan pasti. Lingkungan. Nanti apalagi SDM, listrik, energi. Dan Menkumham. Ya kan? Banyak jadi. Hak intelektual, batik, hak intelektual. Kumham. Jadi kita ini di satu industri ini, ekosistemnya ini luar biasa. Dari hulu sampai hilir. Yang di hulu ada nanti sampai ke hutanan juga. Dari raw materialnya. Hilirnya banyak SDM, ketenaga kerjaan. Luar biasa kan Pak. Itu dikumpulkan berapa kementerian Pak tadi Pak udah. Tapi kalau itu bisa selesai setahun keren loh Pak. Saya apalagi rasa ini jeda dengan ini ya, apa namanya? Pemilu ya. Betul, memang challenge-nya ada, tapi tidak menutup kemungkinan. Ya, jadi cuma ini belum banyak yang ini Pak Iwan, belum banyak yang dengar gitu ya soal RUU pertekstilan.
kenapa ya? Apa kurang hot ya? Padahal saya kalau ngelihat tekstil ini ya agak-agak mirip dengan media Pak di industri kami gitu ya. Sebetulnya impact-nya itu hot sekali. Hot dalam arti apa ya, negatif banget gitu ya. Kalau ini concern-nya tidak diperkuat gitu. Tapi kok sepertinya di luaran itu nggak banyak yang apa ya, mengangkat isu tentang legislasi pertekstilan ini, tentang RUU pertekstilan, RUU Sandang tadi ya. Gitu. Kenapa Pak ya? Kenapa ya? Kalau, apa mungkin ada yang mencoba? Kalau dia tidak mengerti ini, berarti dia tidak pernah di lapangan orang itu. Sudah, kuncinya itu. Entah kepalanya, entah kementeriannya, entah menterinya, atau apa, dia tidak pernah di lapangan. Terjadinya apa sih di industri ini? Wah, Pak, ngeri Pak kalau itu terjadi Pak. Jadi ini terjadinya betul-betul Pak. Dia harus mengerti sampai di dalamnya apa ini. Relatednya kemana? Ya. Saya ngomong ini yang dibicarakan oleh Presiden. Kerja detail, ya kerja ini sebenarnya. Detailnya tidak ada. Ini tekstil yang sudah... Sering kan Presiden ngomong mikro. Kamu bisa makro, harus bisa mikro. Mikronya itu nol betul di tekstil. Tidak pernah direlatedkan kemana ini nanti. Jadi apa? Nah, di situ. Pak Iwan ini kenceng banget ini. Enggak kenceng Pak. Ya, saya karena setiap hari tapi gini, berkecimpung di sini. Gini Pak Iwan, itu betul sekali saya kira, karena regulator itu kalau memang tidak benar-benar di mikro dan detail, bukan micromanagement ya, karena kalau mikro itu dianggap wah kok ngurusin yang cilik-cilik gitu, padahal justru untuk membuat regulasi yang benar, yang pas, yang efektif, yang relevan. Kan sekarang kan regulasi juga harus relevan, Pak. Betul. Itu kudu ngerti mikronya tadi, kudu ngerti detailnya. Nah, sayangnya di banyak, Pak, di banyak industri, tidak hanya pertekstilan, itu kurang lebih seperti itu, Pak. Betul. Yang agak detail itu di industri keuangan, Pak. Perbankan dan ini yang benar-benar highly regulated itu benar-benar rigid dan detail itu. Nah, yang di sini ini kayaknya wilayah abu-abunya itu banyak, bukan hitam putih Pak, abu-abu Pak. Betul. Jadi gimana Pak untuk mendorong supaya awareness dan kemudian concern yang lebih ini dan prioritas juga gitu. Jadi meskipun tahun pemilu ini prioritas loh, 1 tahun itu kalau kemudian hilang waktu dan kemudian makin banyak orang kehilangan pekerjaan dari tekstil ini, dari industri ini, dan UMKM yang kemudian menjadi hilirnya itu juga kena, itu kan ngeri Pak. Tahun depan habis pemilu tambah begini kita. Jadi gini Pak, kita ngomong Jawa Tengah dulu aja. Iya. Mungkin pendapatan di Jawa Tengah ini Pak, majority itu tekstil. Iya. Ya, tetapi tidak ada yang concern yang melihat di tekstil. Iya. Ya. Kita lihat Pekalongan. Pekalongan tuh banyak Pak. Sepi, Pak, sekarang kerjanya 3 hari 4 hari saja. Ya sepi Pak, saya lihat. Ya kan. Ini juga istilahnya kita harus fokus ya dalam bagaimana untuk memberi suatu opportunity ya untuk bekerja. Kan kerja itu kan semua opportunity-nya apa, betul kan? Lah, bagaimana? Satu yang memang harus clear adalah stop import dulu. Jadi stepnya satu. Step 1 stop import dulu. Stop import, oke. Sudah. Ini mulai harus diberesin dulu di dalam negeri ini, harus bisa dapurnya ngepul dulu, Pak. Ya. Dapur ini harus ngepul dulu. Ya. Dapurnya bisa ngepul. Lah, mulai ada multiplier lagi. Orang bisa beli. Nah, stop import ini berarti lebih broad base ya, tidak sekedar bekas, tapi benar-benar stop import. Seperti stop. Kalau presiden itu bisa dengan firm mengambil kebijakan untuk stop ekspor nikel dan lain-lain gitu. Ya. Meskipun ditentang oleh WTO, ditentang oleh lembaga-lembaga internasional on behalf of
Ya, tentu kan kompetitor kita di luar gitu Pak yang membutuhkan itu. Karena mereka mendapatkan nilai tambah lebih gitu ya. Nah, kenapa ini, pemerintah kenapa ini Pak? Kok sebenarnya tidak firm? Saya kenapa ngomong stop impor ini mungkin terlalu ekstrim. Sebenarnya di peraturannya sudah ada, bayar dutinya sudah jelas. Ya. Ya kan? Karena apa? Jelas kan semuanya harus melihat apa namanya HPP. Ya. HPP-nya mereka bagaimana? HPP-nya jomplang Pak hari ini. Jadi kan sudah ada namanya ketidakadilan kan ini. Karena itu ya Pak ya. Mungkin strategi mereka untuk menggrab market, kemudian mendapatkan database sehingga melakukan predatory pricing seperti itu ya. Betul. Itu kan ada nggak instrumen atau Sudah mekanisme yang bisa dilakukan untuk mengawasi itu? Ada, sudah ada semuanya. Sebenarnya sudah ada semuanya. Jadi ini yang perlu saya ngomong secara ekstrimnya ya stop dulu. Ya kan? Karena ini ada persaingan yang tidak sehat antara dalam dan luar, gitu loh. Nah itu, jadi ini yang perlu kita kumandangkan segera. Stop impor itu maksudnya bisa shock terapi ya, temporary ban, atau bisa langsung meregulate, terus kita membuat regulasi. Ya, jadi mungkin ada semacam istilahnya itu mungkin kalau di kehutanan itu yang dulu ekspor log itu kan moratorium, buka lahan moratorium. Mungkin moratorium impor tekstil mungkin Pak ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Pernah nggak wacana itu ada grace periodnya? Ya, sampai kemudian undang-undang yang masuk prolegnas ini kemudian bisa disahkan. Jadi selama menunggu itu, gitu kan jelas Pak, time periodnya jelas ya. Kalau kemudian kita moratorium dulu impor tekstil sampai undang-undang barunya kemudian lahir itu kan bisa diset seperti itu Pak ya? Sebenarnya bisa. Pak, kalau semuanya semuanya bisa Pak. Apa yang nggak bisa di negara kita? Nah, ya kan Pak. Jadi itu yang kita harus beresin regulasinya itu. Lalu kita ya sampai UMKM kan Pak. Iya, masalahnya sudah sampai hilir Pak. Iya, sampai hilir kan. Jadi domisilinya di mana itu harus jelas juga kan Pak. Iya. Gitu. Pemain ini kan domisilinya di mana ini? Siapa? Jangan di kantor Solo Pos, Pak. Nah, itu ya kan. Jadi semuanya kan kita harus lihat ya bagaimana domisili ini kan penting ya. Karena kan banyak pemain-pemain kita yang tidak tahu siapa, tapi bisa jualan, Pak. Pak, ini kan dalam gitu ya. Udah dalam luas gitu ya. Dampaknya itu ya. Dan mematikan gitu ya. Nah, kalau saya boleh tahu Pak, boleh tanya Pak, banyak isu atau banyak problem yang kemudian tuh resolve Pak, well said dan well done ditangani Pak Luhut Pak. Pak Luhut Binsar Panjaitan gitu ya. Kalau saya boleh tahu, boleh tanya pendapat Pak Iwan ini, soal tekstil ini apa ya harus kayak gitu. Gimana Pak? Saya rasa menteri semua yang di kabinet ini capable Pak. Oke. Sebenarnya capable semua. Ya. Tapi memang harus kita melihat secara holistik bagaimana impact-nya apa, yang ini yang paling penting. Ya. Di situ mikro. Jadi yang mikro tadi itu harus betul-betul dipegang juga. Karena sekarang ini semuanya meregulasi. Negara dimanapun meregulasi market. Benar. Semuanya negara loh. Trennya sekarang berbalik Pak. Berbalik. U-turn Pak. Ya, meregulasi semuanya. Entah nanti Shopee diregulasi lagi, Tokopedia diregulasi lagi, ini TikTok sudah diregulasi. Bisa terjadi loh. Bukan sangat tidak mungkin Pak. Tidak mungkin bisa terjadi. Itu. Karena setelah jalan ini ya oke lah digitalisasi apapun namanya itu ya, setelah jalan kira-kira hampir 2 dekade mungkin yang intensif banget di kita 1 dekade terakhir ini ya, digitalisasi yang basis global game itu kan impactnya ternyata ndak balance ya Pak. Ada ada istilahnya penghisapan sumber daya gitu ya, ada capital outflow.
ada kehilangan pekerjaan gitu kan, karena terjadi pemusatan sebetulnya pada sektor-sektor bisnis tertentu gitu ya, atau aktivitas bisnis tertentu. Nah, maka kalau kemudian secara global trennya itu mereregulasi, sangat masuk akal. Nah, jangan sampai Indonesia ketinggalan, Pak, ketika melihat tren ini dan kemudian responsnya itu ketinggalan, sehingga kita makin terpuruk gitu. Betul, karena algoritma AI ini dengan regulasi itu kalah cepat, Pak. Ya. Dan negara-negara ini memang sekarang ya puyengnya ya ini. Ya. Para kepala negara ini baru puyeng untuk ngelawan AI ini. Ya. Algoritma terutama. Jadi kalah cepat. Regulasinya mesti terlambat. Nah ini. Jadi ini yang baru terus digulirkan dengan semuanya ya ini. Oh, berarti nanti legislasi yang Bapak maju ini sama DPR ini termasuk mencakup hal yang terkait dengan tren digitalisasi segala macam, Pak. Mungkin nanti mungkin di marketnya demikian, karena kan kami holistik ya sifatnya. Iya, sifatnya holistik. Jadi ada raw material, ada market. Yang ini kan market berarti. Ya. Marketnya bagaimana? Karena apa? Kita adalah mensupport. Sebagai industri kita itu harus mensupport UMKM kan. Dan UMKM itu kan selalu didampingin. Ya. Harus didampingin, karena kalau enggak dia belinya bahan baku dari mana. Nah itu, jadi kita menjadi pendamping UMKM di situ. Nah ini harus diregulate juga kan. Ya. Itu. Ya memang kalau saat ini yang paling gampang ya digitalisasi. Ya digitalisasi yang mudah. Ya kan, tetapi itu kan tidak segala-galanya juga. Betul. Iya kan, tidak segala-galanya. Sekarang kan ada ini U-turn tadi, Pak. Ada fenomena dan tren U-turn tadi. Jadi banyak yang kemudian mencoba cari jalan alternatif sendiri gitu, atau jalan tengah sendiri gitu ya, atau jalan lain lah ya, untuk tidak semata-mata menjadi follower ya, ikutin tren digitalisasi. Karena dalam banyak hal tadi harapannya dapat nilai tambah, ternyata nggak dapet gitu ya, malah diambil gitu ya. Yang terjadi kan di tekstil ini pasti capital flight, Pak. Pasti capital flight karena konsumernya di sini. Betul. Konsumernya yang punya daya beli, tapi produknya bukan produk yang diproduksi di sini. Nah, produsen di sini karena tadi ada predatory price tadi, kemudian kan jadi bukan kalah ya, saya bilang. Nggak rasional gitu, Pak, untuk bersaing gitu ya. Jadi bukan kalah bersaing. Kadang-kadang istilahnya kan kalah bersaing. Nggak rasional untuk bersaing karena ada predatory price, ada subsidi, ada burning the money, kan gitu toh, Pak. Betul. Dan banyak stok yang tidak bisa terjual di sana. Ya. Nah, kalau harga stok yang nggak terjual kan ya any price toh, Pak, dibuang. Nah, rugi. Rugi pun ya dijual lah, pokoknya dapat duit. Nah, itu jual rugi kan. Supaya tidak cost inventorinya naik dan tetap bisa, mesinnya bisa giling ya. Iya. Di sana kan, di China emangnya gampang, Pak. Industrinya juga susah, Pak, di China. Cost-nya naik semua, Pak. Nah, tapi kalau dia punya stok banyak, banting, Pak. Sudah nggak mokal, Pak. Bantingnya kemana ya? Sing negara yang paling gampang masuk mana ya kan? Nah itu. Kok kita ini friendly banget ya, Pak ya? Iya. Sekarang Pak, ya, friendly sekali gitu loh. Antar importer juga, sekarang juga berantem, Pak. Emangnya yang biasanya import. Kenapa berantem? Ya dia juga tersaingi nggak, Pak? Iya, dia juga tersaingi. Coba yang importer yang benar-benar, Pak. Coba ditanya importer yang benar-benar. Misalnya kalau ada house trading yang ternama. Ya. Dia pasti tersaingin ini, dia nggak suka juga Pak import yang nggak benar. Nah ini Bapak ini membuka clue nih, Pak Iwan ini ya. Anda kan sebagai wakil ketua umum ya di asosiasi. Tapi kan di asosiasi ini juga macam-macam. Ada yang produsen beneran, ada yang juga importer. Jangan-jangan di dalamnya juga nggak kompak juga, Pak, ada terjadi di API. Ada yang terjadi. Dan saya tahu juga pemainnya siapa, ya kan? Ada yang terjadi, Pak. Ya karena itu. Regulasinya mudah diumbang-ambing, Pak. Mudah diakalin ya? Mudah diakalin. Jadi memanfaatkan loophole dari regulasi yang lemah gitu ya? Ya itu. Kok dari dulu kok nggak beres-beres ya, Pak? Dulu Majalengka,
Bis karena itu gitu kan, sebelum ada digitalisasi. Nah sekarang makin intensif ya, sekarang malah kemana-mana gitu ya. Meskipun sudah relokasi segala macam. Ya, saat ini mungkin ini ya Pak ya, kenapa kok belum beres-beres ya? Iya. Ya, saya tidak tahu ininya apa, motivasinya apa untuk tidak mendengarkan kami. Serius Pak? Ya. Jadi Bapak merasa sebagai industriawan ya, sebagai pelaku yang create job ya, dan itu evidence-nya jelas gitu ya, create job puluhan ribu ini, dan teman-teman Bapak yang lain di asosiasi itu merasa tidak didengar oleh pemerintah Pak. Mungkin saat-saat ini mulai didengar Pak. Oke. Ya, kalau udah mulai kayak gini, mungkin udah mulai terdengar Pak. Sudah tapi mulai terdengar sekarang. Udah kita udah berapa Udah berapa lama itu sampai sudah gitu? Sudah impactful gitu kan? Negatif ya? Iya. Nah itu. Apa harus berdarah-darah dulu gitu ya? Harus berdarah-darah. Ya, oke. Ya. Wah, ya sedih, itu Pak. Jadi gini Pak, jadi ini pun ngeri kalau gitu Pak. Ini pun perbankan pun juga mempunyai kepentingan Pak. Ya. Ya kan, nasabah-nasabah dia bagaimana nanti yang industri ini? Ya kan? Iya. Ya, karena praktis kalau industrinya sampai bahkan hilirnya juga habis Pak, hulu, tengahnya kemudian hilirnya juga habis karena serbuan impor ini ya. Pasti kemudian lembaga pembiayaan juga kena Pak. Kena. Akhirnya kena semua Pak. Ya, kena semua. Kenapa? Kan? Multipliernya apa? Ya. Kenapa? Kalau di perbankan itu apa? Investasi toh. Ya. Katanya suruh investasi, mencari investasi. Ya. Nggak usah cari banyak-banyak lah dari luar. Di dalam negeri itu banyak yang mau Pak. Ya kan Pak? Banyak yang mau. Ya. Itu jadi. Jangan-jangan nanti banknya juga masuk dari luar juga. Coba Pak, kalau itu dibuka. Habis Pak bank di Indonesia Pak. Iya, maka itu regulasi di bank kan jelas Pak. Iya kan, coba aturan bank dibuka, buka aja. Kayak di tekstil. Aturan bank, pasar modal itu ketat Pak. Kenapa tekstil tidak ikut itu gitu? Iya, ya kan banyak kan, ya kan. Ya nggak usah sampai seperti gitu, nggak usah rigid seperti itu. Tapi coba aja dibuka. Iya. Alah, bank semuanya tutup itu Pak. Iya. Percaya saya, karena apa? Luar biasa. Sekompeten apapun, kalau kompetisinya dengan cara yang irasional, pasti akan tewas. Gitu tewas, Pak. Karena apa? Ya, the big take all loh. Kalau di global itu, Pak. Artinya memang tekstil ini butuh affirmative policy, keberpihakan yang jelas, yang strong. Seperti tadi ya, kalau bank rigid, kenapa tidak yang di sini industri juga rigid gitu? Di India. Ada menteri pertekstilan. Di China ada konsul tekstil kuat. Lalu di Bangladesh ada menteri pertekstilan juga. Ya kan? Nah, mudah-mudahan kabinet tahun depan ada nih, Pak. Mudah-mudahan kabinet tahun depan ada menteri pertekstilan. Menteri tekstil Pak di India, Pak, ditakutin, Pak. Ditakutin bener. Karena dia membawa SDM yang sebanyak itu. Pemasukan negara banyak, Pak. Iya. Di tempat kita juga masih loh, tekstil itu masih banyak Pak. Masih besar Pak. Masih besar loh pemasukannya untuk negara. Satu pemasukan negara kemudian job creation. Tempat Bapak aja berapa puluh ribu, gitu kan? Dan kita kalau lihat di store, misalnya di digital lagi kembali lagi. Kemudian yang retailnya UMKM-nya, ya kan? Itu separuh apa Pak? Fashion kan? Iya, betul Pak. Ke kain lagi. Nah masa ini mau dibuang ke luar semua? Maksudnya uangnya keluar semua? Ya jangan dong. Capital flight tadi ya? Iya, capital flight. Padahal devisa tadi harusnya masuk ya? Masuk. Harusnya devisa dengan legislasi tadi kan harapannya devisa masuk. Karena kalau devisa masuk, kan ini cash flow-nya negara ya? Betul. Jadi kalau butuh impor untuk yang essential produk, things yang dibutuhkan oleh rakyat gitu, kayak sekarang beras susah gitu kan, kalau devisanya banyak kan tenang ya gitu. Betul. Nah yang menyumbang itu dari mana? Ya industri, manufacturing gitu kan, yang besar apa? Tekstil salah satunya gitu. Mosok ngarepin batu bara saja, atau ngarepin CPO saja gitu kan. Sementara tekstil ini seperti kita pakai ini kan, setiap hari kita mesti ganti gitu kan Pak. Betul. Jadi kita juga mempunyai ketahanan sandang untuk ketahanan income kan? Ketahanan sandang untuk ketahanan income.
Ya kan? Keren. Jadi kan itu tren kita nih. Iya. Ketahanan sandang untuk ketahanan income semuanya dong. Itu tagline-nya boleh itu. Di situ. Jadi bukannya ketahanan pangan, ketahanan sandang, ketahanan papan, ujung-ujungnya ketahanan income gitu. Iya, untuk ketahanan Keren, income. Nah, Pak Iwan, kalau boleh saya tanya, Pak, terkait dengan, masa sih nggak ngomongin Sritek, Pak? Ya. Terkait dengan Sritek sendiri, dengan ontran-ontran ini, Pak, ontran-ontran Ya. kalau saya boleh di perspektifkan Ya, tetap ini, kita gimana, Pak? Kita tetap bertahan dan kita tetap mengembangkan inovasi, Pak. Di saat-saat yang seperti ini. Ini semua, Pak, tadi yang kita ceritakan, itu semua keluhan, loh, Pak, keluhan yang bisa nerima keluhan orang banyak, Pak, saya itu. Jadi sambate wong, Pak, istilahnya. Saya nerima sambatan orang itu banyak, Pak. Itu, ya. Kita Daya tampung Bapak untuk menampung keluhan banyak gitu, besar sekali. Luar biasa, Pak. Iya. Ya, jadi ya kami ya di Sritek tetap inovasi, melihat seperti ini. Tapi juga kami juga istilahnya kasihan, Pak, orang yang nggak bisa bertahan. Industri-industri yang ya teman-teman kita yang nggak bisa bertahan juga kasihan juga. Karena mungkin kemampuannya dia dan kemampuan kami beda mungkin. Iya. Iya kan? Dan kita juga melihat opportunity yang lain untuk ekspor tetap kita kembangkan. Untuk ekspor kita kembangkan. Untuk produk-produk baru, inovasi baru kita terus kembangkan juga. Lalu dengan cara-cara baru kita juga kembangkan. Misalnya sekarang delivery-nya lebih cepat lagi, Pak. Itu. Delivery itu makin pendek, Pak. Inovasi di delivery pakai apa, Pak? Dengan bikin teknologi kita. Oh, teknologi. Teknologi kita perbarui. Dengan network perusahaan-perusahaan distribusi atau apa? Dengan caranya, Pak. Dengan cara proses bisnisnya di dalam. Proses bisnisnya kita proses rubah. Bisnis di dalam, oke. Proses bisnis kita rubah. Ya kan. Karena tadi Pak, import itu kan banyak. Untuk bersaing dengan import apa? Ya kita harus cepat lagi. Ya itu aja. Iya. Jadi Bapak justru dalam kondisi kayak gini bersama Sritek itu melakukan transformasi bisnisnya ya? Ya. Melakukan transform. Ya. Dimana kan kemarin restrukturisasi, oke, sudah jalan. Nah, kemudian transformasi bisnisnya ini dikejar supaya semakin kompetitif gitu ya? Betul. Semakin relevan ya dengan kondisi ontran-ontran yang seperti ini ya? Betul. Lalu kita mencari market yang dimana yang lebih niche market lagi. Ya, yang lebih istilahnya yang functional textile, jadi yang lebih ke safety. Ya, jadi yang lebih sulit dan lebih banyak sertifikasinya, Pak. Gitu. Berarti inovasinya terus menerus ini. Terus menerus. Itu tidak boleh kurang, Pak. Jadi kita gitu. Dan untuk mencari produk yang sustainable produk, recycle. Ya, jadi gitu. Itu yang kita terus kembangkan di Sritek. Dan kita juga terus bekerja sama dengan para customer kita lebih dekat lagi. Kita juga membuat platform yang lebih mudah untuk buyer. Ya, jadi buyer kita lebih gampang untuk. Bapak pakai digital platform ya? Ya, digital platform untuk ERP kita. Ya, jadi kita terus berkembang lah untuk bagaimana lebih informatif, lebih cepat buyer itu. Pak, itu kecepatan delivery itu kalau pakai percentage gitu, Pak, itu improve-nya berapa persen, Pak? Dibanding sebelumnya, Pak, dengan inovasi yang Bapak lakukan di proses bisnis tadi. Jadi kalau kita lihat biasanya kita kalau mengirim barang itu antara 10 hari misalnya. Sekarang bisa diperpendek sampai 2 hari aja udah bisa keluar. Serius, Pak? Iya. Itu mah bukan improve lagi, itu lompatan. Jadi kita harus demikian, Pak. Wah, itu termasuk ke yang export oriented? Enggak, yang di local market ya. Jadi kalau ekspor mungkin sampai menjadi baju mungkin 2 minggu udah jadi baju, Pak.
Ya, itu langsung shipment. Yang diubah apa? Mesinnya atau prosesnya kita pendekkan semua, Pak. Oh, lini produksinya lini ya? produksinya kita perpendek semua. Itu dengan riset atau pakai trial and adjust saja? Kita punya teman-teman kita di Sritek ini punya studi sendiri, Pak. Jadi kita punya innovation center yang dimana untuk merubah ini kita punya kelasnya ya. Jadi bagaimana untuk merubah. Oh, ada engineer yang mau fokus ke situ ya. Betul. Wah, keren, Pak. Gitu. Jadi Pak Iwan ini kalau boleh dibilang dengan ontran-ontran tekstil yang sangat tidak mudah tadi, tapi tetap justru memanfaatkan momentum ini untuk transformasi supaya nanti ready begitu. Apalagi kalau ekonominya udah balik, ekonomi balik, undang-undangnya juga ready gitu, pasti lebih siap di depan. Pasti lebih siap. Kita lebih baik begitu di dalam. Jadi tetap kita di Sritek tetap bekerja keras. Ya. Bekerja keras, bekerja cerdas lagi. Nah, ada ini Pak, ada pepatah Pak. Nahkoda yang hebat itu bukan lahir dari lautan yang tenang, samudra yang tenang, tapi lahir dari samudra yang penuh gelombang, badai, dan bahkan tsunami Pak. Bisa lewati itu luar biasa. Ya, sepakat nggak Pak? Sepakat Pak. Dan ini kalau kategori gelombang, badai, tsunami di industri ini sudah seperti apa? Apa yang baru gelombang, atau sudah badai, atau bahkan sudah tsunami Pak? Kalau saya sih badai lah. Badai ya. Mudah-mudahan tidak terjadi tsunami. Mudah-mudahan tidak tsunami. Kalau regulasinya nanti ready dan tadi pemangku kepentingan ya lebih aware gitu, apalagi bisa micro detail itu. Mudah-mudahan badainya bisa diredakan gitu ya betul, Pak? Betul. Luar biasa. Jadi kan kita hari ini kan hari batik. Ya kan? Batik itu kan juga tekstil juga kan Pak? Tekstil Pak. Nah, kemarin kita ini lihat, produk lokal Pak. Nah, ini produk lokal juga Pak. Ya kan? Ini bukan produk lokal. Ya kan? Produk Sritek nih Pak. Ya. Kemarin kita lihat Pak di TV. Ya kan? Presiden dan para menteri menggunakan batik. Ya kan? Kalau itu bayangkan, kalau itu semuanya made in luar negeri lagi nanti gimana Pak? Nah, di istana itu Pak. Itu jadi tsunami Pak. Nah, itulah. Karena kalau istana pakai produk luar, kan itu kan kemudian follower-followernya itu kan banyak Pak. Iya. Kalau ada misalnya kampanye produk domestik untuk menyelamatkan industri dan menyelamatkan UMKM tadi, itu kalau saya bayangkan wah kalau istana memulai itu, ini apa dengan simbol-simbol menteri-menteri, kan dulu ada TKDN ya Pak? Ya. Tingkat kandungan dalam negeri itu. Kalau kemudian secara ini simbol bahwa ini harus lokal gitu ya, message itu di manage secara strong. Wah rasanya itu salah satu cara untuk mencegah supaya tidak terjadi tsunami. Ini batik ini belum selesai masalahnya. Batik itu TKDN-nya masih rendah. Karena bahan bakunya cotton. Cotton itu masih import semuanya 100%. Padahal kan bisa kita harus mencari cara bagaimana bisa diganti kan Pak? Iya, bisa. Caranya bagaimana? Kita arahkan ke rayon, kemana? Iya kan? Iya. Kan harus diriset terus. Betul. Indonesia punya resources yang kuat kalau rayon Pak. Betul. Nah ini yang kita harus terus kembangkan toh. Nah di situ. Nah jadi ini yang perlu kita ini. Wah keren ini. Keren nih Pak Iwan. Iya. Kita nggak sadar loh Pak, nggak berasa loh Pak, sudah hampir 50 menit kita ngobrol. Semoga ini menjadi kebangkitan tekstil nasional. Harus. Hari batik ini hari baik. Hari batik kita ngobrolin tentang tekstil. Ya. Dan more than tekstil gitu ya, beyond tekstil gitu Pak, dengan segala macam persoalan yang dihadapi. Saya tadi sebut. Kenapa? Ini kok tiba-tiba ketemu istilah ontran-ontran pertekstilan nasional gitu Pak. Nah mudah-mudahan kita bisa bisa atasi sama-sama. Dan saya lihat Pak Iwan concern sekali. Sampai ke lobby kemana-mana gitu ya, ke DPR. Karena saya yakin tidak hanya memperjuangkan kepentingannya Sritek, tapi memperjuangkan seluruh mata rantai industri ini yang impactful gitu ya ke perekonomian nasional dan impactful kepada masyarakat yang bekerja, menggantungkan hidupnya dari situ. Jadi ini Pareto Pak.
Ini Pareto. Paretonya ya ini, industri tekstil ini Pareto. Ya. 20% tetapi langsung menghasilkan 80%. Pareto. Ya. Karena jelas Pak, Jelas. impact-nya luar biasa. Luar biasa. Kemana-mana dan semuanya jadi suatu income kan tadi, ketahanan income. Jadi sangat sedih Pak kalau para politisi, pembuat kebijakan melihat seperti ini dan kemudian tidak turun tangan. Betul. Untuk mengatasi ini segera. Betul. Segera sepatnya dan supaya kemudian Genting. masalah-masalah genting udah emergency gitu ya. Emergency. Supaya kemudian ekonominya juga bisa terangkat, terutama ekonomi yang melibatkan para pelaku-pelaku usaha yang kecil yang banyak sekali jumlahnya di semua daerah Pak, tidak hanya di dalam kota-kota gede aja kayak di Jakarta, Surabaya, Solo, Semarang, tapi juga di kampung-kampung itu tekstil ini kan menjadi mata pencaharian yang luar biasa. Betul. Pak Laswet, ada pesan apa Pak? Ya, mungkin kita jadikan ini tantangan ini jadi suatu opportunity, kesempatan, dan kita harus lebih ulet lagi, ya, karena kami terus membawa legacy daripada Sritek Group ini. Kami tetap di tekstil, konsentrasi, dan menjadi rumah untuk banyak orang. Ya, ini dan kita terus mengembangkan produk dalam negeri yang tentunya kita bisa menjadi eksportir ya, nantinya juga terus menjadi eksportir yang terbesar di dunia. Ini tetap harapan kita di situ. Amin. Wah, luar biasa. Wah, Pak Iwan. Ya. Terima kasih. Perbincangannya saya kira efektif, keren Pak. Dan mudah-mudahan ini semua stakeholders melihat bahwa ontran-ontran atau masalah yang dihadapi industri tekstil ini benar-benar sudah dalam kondisi darurat betul, sehingga butuh respons yang cepat. Responsnya juga emergency response, gitu ya, sehingga semuanya terselamatkan. Bukan hanya menyelamatkan industri, tapi juga menyelamatkan para pelaku terkait, termasuk terutama yang sekarang sudah mulai kena dampak UMKM nasional. Saya ingin menjadi itu Pak, penyelamat UMKM. Jadi martir ya Pak? Jadi kita harus selamatkan bersama. UMKM ini. Dia tetap customer saya Pak, bagaimanapun. Dia konsumen saya. Mantap, mantap. Itu. Mantap Pak Iwan. Ya, waduh, nggak terasa sahabat Indonesia, obrolan saya hampir 1 jam dengan Pak Iwan Lukminto, salah satu nakoda industri tekstil Indonesia yang saya kira sudah menghadapi tidak hanya lautan yang tenang, tapi sudah banyak gelombang, badai, dan sekarang ini kalau tidak segera direspons dengan kebijakan afirmasi yang tepat, kuat, mencegah impor dan lain-lain, mencegah segala macam yang mematikan industri lokal, ini akan menjadi tsunami. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan stakeholders yang terkait dengan tekstil ini melihat persoalan ini sudah sedemikian emergency, darurat, sehingga cepat mengambil kebijakan yang tepat. Pak Iwan, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan Beyond the Limits Expos Indonesia.